过你会如此的狂妄刺探我仇人，你就这么喜欢我？非我根本就不是什么。 Halo semuanya, kembali lagi bersama Tukang Drama. Kali ini Mimin akan menceritakan drama tentang seorang CEO yang membantu pacar wanita yang LDR dengannya selama bertahun-tahun, hingga si wanita menjadi sukses tak terbendung. Namun ketika hendak melangkah ke puncak kejayaannya, si wanita malah memutuskan hubungan dengan pria tokoh utama, karena beralasan bahwa ia menginginkan pria misterius yang menguasai dunia bisnis yang selama ini membantunya. Namun yang sama sekali tidak ia ketahui, bahwa pria misterius itu tak lain adalah pacar LDR-nya yang diputuskannya, dengan penuh rasa cabai rawit. Nah, bagaimanakah pembayaran atas perlakuan si wanita tersebut? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan seorang pria bernama Leo, yang baru saja pulang dari luar negeri dan ingin bertemu dengan kekasih yang telah lama melakukan LDR dengannya. Kekasih Leo bernama Luna. Secara diam-diam, Leo ternyata membantu pendidikan Luna, hingga kini ia berhasil memperoleh gelar doktor. Rio kemudian berencana untuk mengungkapkan yang sebenarnya, bahwa ia adalah CEO konsorsium Nata, yaitu raksasa bisnis di seluruh dunia, yang selama ini telah membantu Luna. Asisten Leo bernama Pak Ben lalu mengabarkan bahwa Luna telah berhasil diatur untuk masuk ke grup Kiko sebagai manajer divisi Litbang. Selain itu, grup Kiko juga mengadakan hajatan untuk menyambut masuknya Luna ke grup Kiko. Di acara tersebut, para kalangan elit dan seleb TikTok akan hadir, karena ingin melihat Luna yang merupakan lulusan doktor bergelar ganda termuda. Pak Ben juga melaporkan bahwa Luna telah mengirimkan surat dan berharap CEO konsorsium Nata untuk hadir di acara penandatanganan kontraknya. Leo kemudian menyatakan kesediaannya untuk hadir. Pasalnya, selain ingin membuka identitasnya, ternyata Leo juga ingin langsung melamar Luna di acara tersebut. Leo kemudian meminta agar Ben menyiapkan 3 hadiah, yang akan ia gunakan sebagai mahar dan dikirimkan di acara tersebut. Pak Ben memberitahu pula bahwa perusahaan Kiko tempat Luna akan diterima, ternyata menginginkan kerjasama dengan konsorsium Nata. Leo lalu melihat sejenak profil perusahaan tersebut, kemudian tertarik dengan investasi proyek energi tradisional yang mereka jalankan. Pasalnya, Leo ternyata mendapat informasi bahwa dalam beberapa menit ke depan, akan terjadi perang di Timur Tengah yang akan menyebabkan harga minyak melonjak tinggi. Dan proyek milik grup Kiko akan tak terhitung harganya. Maka Leo pun setuju untuk memberikan kerjasama investasi kepada grup Kiko. Leo kemudian tiba di lokasi janjiannya dengan Luna. Ia kemudian masuk sendirian ke gedung itu. Lalu tak lama kemudian, sebuah mobil mewah datang dan di dalamnya terkandung seorang wanita cantik. Wanita itu lalu masuk ke dalam gedung dan bertemu Leo yang sedang santuy membaca buku. Menyadari dirinya sedang ditatapi oleh seorang wanita cantik, Leo pun jadi salting layaknya kepompong ulat keket. Lalu tanpa basa-basi, tiba-tiba wanita cantik itu langsung mendekati Leo yang masih melongo dan langsung memperkenalkan dirinya. Dia adalah Kiko Tanu, CEO dari grup Kiko. Ia lalu menyebutkan pendidikan, serta harta kekayaannya yang sangat tinggi dan luar biasa. Dan yang lebih mengejutkan, ia kemudian berkata bahwa dia adalah istri Leo selama 3 tahun ke depan. Leo tentu saja sangat terkejut karena perkataan Kiko. Kiko kemudian mulai menjelaskan kontrak pernikahan dan sejumlah uang yang akan diterima oleh Leo dalam masa pernikahan mereka. Lalu kemudian, Kiko pun segera mengajak untuk mendaftarkan pernikahan. Akan tetapi, Leo dengan terbata-bata, kemudian meyakinkan Kiko, bahwa sepertinya Kiko salah orang. Leo lalu mengaku telah memiliki pacar yang kini sedang janjian untuk bertemu dengannya. Karena merasa keki, Kiko pun kemudian menyadari, bahwa ia telah salah orang dan akhirnya meminta maaf kepada Leo. Lalu tiba-tiba Kiko menerima telepon yang mengabarkan bahwa proyek energi tradisional miliknya telah merugi puluhan miliar dalam waktu yang singkat. Kiko kemudian terlihat kebingungan. Jika proyek itu sampai gagal, maka ia takut akan mendapat kesan yang buruk bagi konsorsium Nata. Akhirnya dengan berat hati, ia memerintahkan untuk segera menjualnya demi mendapat investasi dari konsorsium Nata. Leo yang di sebelahnya ternyata menguping pembicaraan, lalu menyarankan agar Kiko tidak buru-buru menjual proyek tersebut. Kiko kemudian menatap Leo dengan penuh rasa heran. Leo secara mengejutkan memberikan info bahwa dalam 5 menit, di Timur Tengah akan terjadi perang yang akan membuat harga minyak melonjak drastis, sehingga proyek energi tradisional yang dimiliki Kiko akan menjadi proyek yang sangat penting. Tentu saja Kiko keheranan dan mempertanyakan dari mana Leo mengetahui semua itu. Leo hanya beralasan bahwa ia baru saja dari luar negeri dan tidak sengaja mendapatkan informasi rahasia. Kiko kemudian menganggap bahwa Leo hanya mengeluarkan omong kosong. Pasalnya, di grup Kiko miliknya, ia memiliki tim analisa yang sangat ahli. Leo kemudian hanya menitip pesan agar Kiko tidak panik, dan akhirnya menimbulkan penyesalan.
Leo lalu menerima pesan singkat, lalu kemudian segera pamit kepada Kiko karena masih ada urusan lain. 千万不要一为一。 Kiko yang ditinggal kemudian mendongkol, karena merasa digurui oleh orang random yang dianggapnya bukan siapa-siapa. Kiko yang ditinggal oleh Leo, kemudian menganggap Leo adalah pria gila. Ia kemudian melanjutkan pembicaraan dengan karyawannya, untuk segera menjual proyek energi tradisional miliknya. Namun tiba-tiba, Kiko berubah pikiran dan menunda untuk menjual proyek tersebut. Ia memerintahkan untuk menunggu beberapa menit, karena ingin melihat dan membuktikan kata-kata Leo barusan. Di luar gedung, Luna kemudian datang bersama ibunya. Leo berdiri sambil tersenyum menyambut kedatangan mereka. Namun tak disangka, kalimat pertama yang keluar dari mulut Luna adalah, ia ingin putus sekarang juga dengan Leo. Sontak Leo pun diam tertegun mendengarnya. Leo kemudian mempertanyakan alasan Luna untuk berpisah. Ternyata Luna menganggap Leo tidak punya harapan dan tidak akan bisa memberikan masa depan yang diinginkan oleh Luna. Ibunya Luna kemudian menyinggung uang yang selalu diberikan kepada Luna setiap bulan. Ia kemudian meremehkan pemberian Leo yang dianggapnya hanya seiprit saja dan menuduh Leo terlalu membesar-besarkan pemberian itu. Ia lalu menyatakan bahwa sekarang anaknya telah sukses dan bahkan membuat ratu bisnis yaitu CEO grup Kiko mengangkat Luna sebagai manajer divisi Leadbank dengan gaji tahunan 200 miliar. Dengan begitu, ia pun menganggap bahwa putrinya tidak pantas dimiliki oleh Leo. Leo yang kemudian direndahkan oleh Luna dan ibunya, mencoba mengungkap bahwa sebenarnya dialah yang mengatur semua jenjang keberhasilan untuk Luna. Namun ibunya Luna kemudian tersenyum sinis karena tentu saja meremehkan perkataan Leo yang dianggapnya hanya sebagai sebuah bualan dan menganggap Leo sudah hilang akal. Luna kemudian mengungkapkan bahwa segala yang perbuatan Leo untuknya tidak ada apa-apanya dibandingkan pemberian tokoh besar yang telah membantunya. Dan ia adalah CEO konsorsium Nata. Seorang pria hebat yang membangun konsorsium besar dari nol dan telah banyak mengalahkan banyak raksasa bisnis, sehingga akhirnya kini berada di puncak dunia. Luna pun menganggap bahwa pria seperti itulah yang pantas menjadi pasangannya. Bukannya Leo yang dianggapnya hanya sebagai pria kelas bawah. Mendengar penjelasan Luna yang menyayat hati, Leo hanya bisa tersenyum pasrah dan menasehati Luna untuk tidak menyesal akan keputusannya. Luna yang mendengar itu, kemudian menyombongkan kejayaan yang akan ia capai, dan menegaskan bahwa Leo tidak akan sanggup untuk membuatnya menyesal. Ibunya Luna kemudian, ikut-ikutan menghujat dengan membanggakan acara megah yang diperuntukkan untuk anaknya. Namun Leo berkata bahwa acara itu adalah hasil perintahnya. Tentu saja Leo dianggap membual karena tidak percaya jika Luna, diterima di grup Kiko adalah atas perintah Leo. Di dalam gedung, Kiko yang menunggu kemudian tersenyum, karena ternyata waktu yang telah dijanjikan telah lewat dan tidak terjadi apa-apa. Ia menganggap dirinya bodoh karena merasa telah ditipu. Dengan segera, ia mengangkat telepon dan berniat untuk menjual proyek energi tradisional, seperti yang telah ia rencanakan tadi. Namun belum selesai kalimatnya ia lontarkan, tiba-tiba layar tancap di depannya, menyiarkan siaran langsung bahwa perang di Timur Tengah telah pecah, sehingga membuat harga minyak tiba-tiba melonjak tinggi. Kiko sangat kaget melihat berita tersebut. Karena ternyata, kata-kata dari Leo tadi ternyata benar. Belum selesai akan kagetnya, Kiko kemudian diinfokan bahwa CEO konsorsium Nata akan menghadiri acara mereka malam ini. Mendengar itu, Kiko benar-benar shock dan memerintahkan untuk memberikan pelayanan tertinggi kepada CEO misterius tersebut malam nanti. Kiko pun curiga bahwa Leo bukanlah orang sembarangan. Sementara di luar, Luna mengungkapkan bahwa ia diterima bekerja di grup Kiko hanyalah batu pijakan baginya. Karena ternyata, ia bertujuan untuk melampaui Kiko sebagai ratu bisnis. Ungkapan itu kemudian diremehkan oleh Leo yang menganggap Luna terlalu kepedean. Ternyata ia berkata begitu, karena yakin mendapat dukungan dari CEO konsorsium Nata. Ibunya Luna kemudian menginfokan bahwa CEO tersebut kabarnya masih muda dan lajang. Ia kemudian menduga bahwa CEO tersebut menyukai Luna, sehingga mau membiayai pendidikan dan penelitiannya. Mendengar itu, Leo benar-benar tidak menyangka karena Luna ternyata begitu sombong. Ia kemudian berjanji akan ikut datang pada acara perjamuan malam ini, dan akan membuat Luna mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Ia berharap, Luna tidak menyesal, jika mengetahui yang sebenarnya. Tentu saja kata-kata itu ditertawai oleh Luna. Karena ia malah mengungkapkan bahwa akan lebih menyesal jika tidak memutuskan Leo. Mendengar itu, Leo pun menerimanya dengan tegar, sambil menegaskan bahwa mulai saat ini, ia telah berpisah dengan Luna. Luna dan ibunya pun segera pergi dan meninggalkan Leo sendirian. Leo benar-benar tidak menyangka setelah 7 tahun berhubungan dengan Luna, akhirnya menjadi seperti ini. Ia tidak sabar bertemu dengan Luna di malam perjamuan dan membuat Luna mengetahui yang sebenarnya. Tak disangka, ternyata Kiko muncul dari belakang Leo.
Ia minta maaf karena telah mendengar pembicaraan mereka sedari tadi. Kiko ternyata bertemu Leo untuk memastikan apakah info yang telah diberikan Leo tadi, karena kemampuannya atau hanya karena keberuntungan. Kiko kemudian merasa berterima kasih dengan informasi yang diberikan oleh Leo. Dan tak diduga, ternyata Kiko kemudian menawarkan Leo untuk menikah dengannya. Leo yang mendengar itu, kemudian sungguh terkejut. Ia menduga bahwa Kiko jatuh cinta kepadanya pada pandangan pertama. Namun ternyata Kiko berniat menikahi Leo, agar Leo bisa menghadiri acara perjamuan dan membalas perbuatan Luna. Pasalnya, tidak sembarang orang bisa hadir di acara tersebut. Dan dengan memegang status sebagai suami Kiko, maka Leo dengan leluasa bisa masuk ke dalam acara itu. Dan dengan begitu, Kiko merasa bisa membalas budi, karena sebelumnya telah dibantu melalui informasi rahasia yang diberikan Leo. Leo kemudian menerima tawaran tersebut dan berjanji akan menjaga dan melindungi Kiko. Kiko yang mendengar kata-kata Leo, kemudian tersenyum karena meremehkan ucapan tersebut. Kiko berkata bahwa Leo tidak akan sanggup mengatasi masalah yang dihadapi oleh Kiko. Namun ternyata, Leo dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa semua masalah yang dialami Kiko hanyalah masalah kecil baginya. Ia menjamin akan melindungi Kiko dari berbagai masalah tersebut. Kiko lalu mengatakan bahwa ia menginginkan investasi kerjasama dengan konsorsium Nata. Mendengar itu, Leo pun berkata bahwa itu adalah masalah sepele. Leo pun kemudian menyarankan Kiko untuk menyodorkan proposal berkas proyek energi tradisional kepada konsorsium Nata untuk mendapatkan investasi senilai 200 triliun. Walaupun sejenak merasa tak percaya, namun Kiko pun akhirnya mengikuti permintaan Leo tersebut. Lalu setelahnya, Kiko segera menarik Leo untuk melaksanakan pernikahan di KUA. Dan akhirnya, mereka pun menjadi pasangan suami istri. Singkat cerita, Kiko kemudian mengajak suami barunya ke acara teken kontrak Luna di grup Kiko. Di sana, Kiko kemudian meminta izin untuk meninggalkan Leo sejenak, karena ingin mengkonsumsi skincare terlebih dahulu. Ia berjanji akan kembali setelah cantik, dan memperkenalkan Leo ke seluruh orang-orang penting di kota yang sedang berada di situ. Di sana terlihat Luna yang sedang bersama ibunya. Mereka dikelilingi oleh orang-orang penting. Di antara mereka terdapat pembicara 4 keluarga besar kota. Mereka adalah penyokong ekonomi di kota tersebut. Mereka lalu datang mendekat dan mulai menjilat dan memuji-muji Luna atas prestasi dan kemampuan Luna, sehingga berhasil masuk di grup Kiko. Mereka sedang berusaha mendapat perhatian Luna, karena tahu bahwa Kiko si ratu bisnis ternyata sangat menyukai dan mendukung prestasi Luna. Di tengah pujian tersebut, wajah Luna tiba-tiba busuk karena tak sengaja melihat Leo sedang berada di acara tersebut. Dengan segera, Luna langsung menghampiri Leo serta menegurnya dengan kartu kuning dan mengatakan bahwa Leo tidak pantas berada di acara itu. Luna dan ibunya kemudian menuduh Leo merasa tidak rela atas perpisahannya dengan Luna, lalu berusaha untuk datang mengacaukan acara tersebut. Tentu saja Leo mengelak dan mengatakan bahwa mereka terlalu percaya diri dengan alasan tersebut. Leo kemudian mengakui bahwa ia datang ke acara tersebut karena dibolehkan oleh Kiko. Tentu saja Luna sangat terlihat emosi karena mengira Leo sedang membohonginya. Luna terus-terusan menghina dan merendahkan Leo, hingga akhirnya seorang ketua panitia acara yang bernama Tony datang mendekat. Ibunya Luna lalu mulai meremehkan tingkat keamanan acara ini karena telah memperbolehkan tikus seperti Leo tiba-tiba masuk dan mengotori acara. Tony pun kemudian mulai menghujat Leo dan berusaha mengganjarnya dengan kartu merah. Namun Leo ternyata bersikeras bahwa ia masuk dengan cara yang benar. Mendengar itu, Tony pun memaksa Leo untuk memperlihatkan undangannya. Namun ternyata Leo menyebutkan bahwa Kiko tidak menyinggung perlunya undangan untuk masuk ke acara tersebut. Lagi-lagi Luna merasa sangat muak, karena Leo lagi-lagi membawa nama Kiko. Dia berpendapat bahwa Kiko yang merupakan ratu bisnis tidak pantas untuk disebut-sebut oleh Leo yang bahkan tidak tamat SMA dan hanya menjadi pekerja ilegal. Di tempat lain, terlihat Kiko berada di sebuah ruangan, kemudian didatangi oleh para asistennya yang melaporkan bahwa mereka tidak bisa mendapat informasi apapun tentang siapa identitas Leo sebenarnya. Kiko pun menjadi semakin penasaran dengan suami barunya itu. Bukan hanya itu saja, beberapa saluran informasi yang mereka pakai untuk mencari info mengenai Leo, malah lebih memilih untuk memutuskan kerjasama dengan mereka. Dengan begitu, Kiko pun semakin yakin bahwa Leo bukanlah orang sembarangan. Kembali ke ruang hajatan, terlihat Leo yang menghujat Luna sebagai orang sombong yang merasa sudah memperoleh kesuksesan dan hebat, padahal belum menandatangani kontrak. Tony yang mendengar itu, lalu tersinggung dan kemudian meninggikan Luna di depan Leo dengan mengatakan bahwa Luna adalah orang yang sangat dihormati oleh Kiko. Dan untuk menunjukkan rasa hormat itu, Kiko bahkan mempersiapkan seperangkat alat kontrak berupa kertas dan pulpen khusus yang mahal, hanya untuk acara penandatanganan kontrak Luna untuk masuk ke grup Kiko. Namun ternyata Leo menganggap bahwa barang-barang tersebut tidak ada artinya baginya.
Ia bahkan mengatakan bisa membuat Kiko sendiri, mengantarkan barang-barang tersebut kepadanya hanya dengan satu kata darinya. Kata-kata Leo itu pun, kemudian mendapat tertawaan dari Tony dan ibunya Luna, karena menganggap Leo sangat sombong, miskin dan berpura-pura kaya. Mereka berharap Kiko segera datang untuk membuat Leo berlutut. Luna yang terlihat kesal, lalu mengancam agar Leo tidak memohon kepadanya jika sampai dia dihukum dan dipermalukan oleh orang lain. Namun Leo segera menegaskan, bahwa ketika Kiko datang nanti, maka yang memalukan bukanlah ia, melainkan Luna sendiri. Tony yang sedari tadi terlihat kesal, karena Leo terus-terusan menghina Luna dan menyebut-nyebut Kiko, kemudian berusaha menghajar Leo. Namun ternyata Leo dengan sigap menangkap tangan Tony sehingga Tony terlihat kesakitan. Leo pun semakin dihujat oleh Luna dan ibunya karena mulai membuat kekacauan. Dan karena ribut, orang-orang yang hadir kemudian menjadi penasaran dan datang mendekat. Maka semakin ramailah orang-orang yang mendukung Luna dan berusaha untuk mengusir Leo dari situ. Bahkan Tony sampai merendahkan Leo dengan melemparkannya segepok uang untuk ongkos pulang naik taksi. Leo kemudian berjalan perlahan ke arah podium sambil mengatakan bahwa orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang bodoh, karena berusaha menjilat Luna untuk memperoleh dukungan dari Kiko. Tentu saja hal itu semakin membuat orang-orang kesal dan tambah menghujat Leo. Tony mengancam bahwa Kiko akan segera datang dan akan membuat Leo berlutut di depannya. Namun Leo membalikan kata-kata tersebut dengan mengatakan, bahwa orang-orang yang ada di situlah yang akan berlutut ketika Kiko datang di ruangan tersebut. Luna terlihat semakin emosi sampai-sampai menghina Leo dengan menyebutnya sebagai sampah yang tidak tertolong. Akhirnya Luna dan Leo pun mulai berdebat luar biasa, dengan saling menghujat dan menjatuhkan satu sama lain. Luna terus-terusan menghina dan mengancam Leo. Sebaliknya, Leo terlihat tenang dan tidak termakan oleh ancaman Luna tersebut. Leo kemudian mengatakan, bahwa kedatangannya karena bertujuan untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Lalu dengan perlahan, ia mengambil surat kontrak yang berada di atas podium, dan tiba-tiba merobeknya berkeping-keping. Semua mata terlihat terbelalak, karena melihat perbuatan Leo yang sungguh gila itu. Luna sangat emosi melihat perbuatan Leo tersebut. Begitu pula dengan ibunya dan Tony. Mereka lalu segera memanggil Satpam dan berjanji akan menghukum Leo. Dan ketika Satpam diperintahkan untuk menangkap Leo, tiba-tiba Kiko pun tiba di ruangan tersebut dan menghentikan tindakan mereka. Semua orang menyambut dan menghormati kedatangan Kiko. Karena kedatangan Kiko, segera Ibu Luna menyinyir kepada Leo, karena berharap Leo akan segera mendapat hukuman dari Kiko. Tony kemudian melaporkan bahwa ada penerobos yang masuk ke acara tersebut. Luna dan ibunya tak mau kalah, lalu turut melaporkan semua perbuatan Leo sedari tadi. Dengan penuh semangat, mereka menjelek-jelekan dan menjatuhkan Leo di hadapan Kiko. Mereka benar-benar berharap agar Kiko menjatuhkan hukuman yang berat kepada Leo. Kiko kemudian, dengan bertanya kepada Leo, apakah yang disampaikan itu benar adanya? Dan dengan tenang, ternyata Leo mengakuinya. Kiko kemudian mengakui keberanian Leo. Namun kemudian Leo bertanya, apakah dengan hal tersebut membuat Kiko semakin terkesan dan mengaguminya? Sontak kata-kata itu menimbulkan reaksi luar biasa bagi yang mendengarnya. Karena mereka tahu, Kiko adalah orang yang paling tidak suka digoda dan dirayu. Mereka akhirnya semakin yakin bahwa Leo akan benar-benar dihukum berat karena ucapannya tersebut. Leo kemudian berjalan perlahan mendekat ke arah Kiko, sambil meneruskan untuk menggodanya. Seketika Tony lalu tersinggung dan hendak memukul Leo. Namun ternyata Tony mendapat tampolan dari asisten Kiko. Ia pun kebingungan dan mengira bahwa Kiko akan menghukum Leo dengan tangannya sendiri. Semua orang terlihat tegang, karena akan menyaksikan Leo yang akan segera dihukum. Namun ternyata, hal yang tak disangka terjadi. Kiko memegang erat tangan Leo, kemudian memperlihatkannya ke seluruh hadirin yang ada di situ. Dan selanjutnya, Kiko malah mengumumkan bahwa Leo adalah suami sahnya. Semua orang terlihat sangat terkejut, karena pengumuman itu. Tak terkecuali Luna dan ibunya. Di tempat lain, terlihat asisten konsorsium Nata yang bernama Pak Ben, sedang santai dan mempersiapkan hadiah mas kawin yang telah diperintahkan kepadanya. Anak Pak Ben, kemudian mengagumi hadiah-hadiah mewah yang ternyata dipersiapkan oleh CEO konsorsium Nata, untuk wanita yang disukainya. Ia kemudian penasaran, wanita seperti apa yang disukai oleh CEO legendaris tersebut. Karena mendengar pernyataan anaknya itu, Pak Ben kemudian memiliki ide, agar anaknya lah yang mengantarkan hadiah tersebut ke pertemuan grup Kiko. Dia menganggap jika anaknya bisa membuat pemilik hadiah tersebut senang, maka karirnya ke depan akan lebih bagus. Maka anak Pak Ben lalu menurut dan melaksanakan perintah ayahnya itu. Kembali ke acara grup Kiko, terlihat tidak ada satupun yang percaya bahwa Leo ternyata suami dari Kiko. Mereka kemudian terlihat ketar-ketir tatkala Leo mulai membeberkan kepada Kiko perlakuan mereka sedari tadi.
sehingga akhirnya Kiko kemudian mulai memarahi mereka semua. Luna dan ibunya yang terlihat sangat tidak terima, kemudian mencoba mempertanyakan kenapa orang hebat seperti Kiko mau menjadikan Leo, yang bahkan tidak tamat sekolah dan hanya sebagai seorang pria rendahan untuk menjadi suaminya. Luna kemudian berusaha meyakinkan Kiko, bahwa Leo sama sekali tidak pantas untuk menjadi suami Kiko. Mendengar itu, tak disangka ternyata Kiko berterima kasih kepada Luna. Luna terlihat senang karena mengira pendapatnya diterima oleh Kiko. Namun ternyata, Kiko berterima kasih karena Luna telah berpisah dan memutuskan Leo. Karena jika tidak begitu, maka Kiko tidak akan menemukan suami yang sangat baik dan hebat seperti Leo. Lagi-lagi Luna sangat terkejut dan tidak menerima dengan pendapat Kiko. Ia kemudian menyebutkan bahwa tidak ada kebaikan sedikit pun dari Leo. Leo sangat miskin, tidak mampu, dan bahkan tidak memiliki manfaat sedikit pun. Mendengar kata-kata itu, Leo begitu terperanjat dan tidak menyangka bahwa wanita yang telah dicintainya dan berkorban demi dirinya selama 7 tahun, ternyata menilainya seperti itu. Leo kemudian mengungkapkan bahwa apa yang dimiliki Luna hari ini, semuanya berkat dirinya. Mendengar itu, Luna akhirnya menjadi tidak tahan dan mengakui bahwa Leo hanya mengeluarkan sedikit uang untuk membantu pendidikannya. Karena Leo tidak akan sanggup membiayai biaya pendidikan Luna, serta penelitiannya yang ternyata bernilai miliaran. Luna kemudian mengakui bahwa ternyata yang membantunya selama ini dan membiayai seluruh penelitiannya adalah seseorang yang hebat. Ibunya Luna kemudian menambahkan bahwa Leo sama sekali tidak ada di hati Luna. Jikalau Leo sejak dulu tidak mengganggu Luna, maka Luna sekarang karirnya akan lebih bagus dan bahkan lebih tinggi dari gaji yang ditawarkan oleh grup Kiko ini. Mendengar ucapan Luna dan ibunya yang shock dan menganggap remeh gaji yang akan diberikan oleh grup Kiko, akhirnya Leo menyarankan kepada Kiko agar membatalkan kontrak kerja Luna dengan grup Kiko. Kata-kata Leo kemudian membuat hadirin terkejut. Ibunya Luna segera menolak keputusan tersebut. Luna kemudian mengatakan bahwa orang pintar dan hebat sepertinya akan menjadi rebutan banyak perusahaan. Dan jika ia tidak jadi bekerja dengan grup Kiko, maka bukan ia yang akan rugi, melainkan grup Kiko sendiri. Berkat kata-kata Luna yang sombong dan penuh percaya diri itu, akhirnya Kiko malah yakin dan memutuskan untuk mengikuti suaminya, untuk membatalkan kontrak Luna dengan grup Kiko. Dan keputusan itu sontak membuat Luna terpukul. Walau penuh emosi, Luna berusaha mengumpulkan sisa-sisa kepercayaan dirinya untuk meyakinkan, apakah benar Kiko ingin membatalkan kontraknya hanya gara-gara seorang yang tidak berguna? Ia pun kemudian berusaha meyakinkan bahwa grup Kiko akan mengalami kerugian besar jika melepas dirinya. Namun Kiko menjelaskan bahwa kemampuan Luna tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan suaminya yang ternyata telah membantunya mempertahankan proyek bernilai triliunan. Mendengar itu, tentu saja undangan yang hadir dibuat kebingungan. Karena tidak mungkin seseorang yang bahkan tidak lulus sekolah bisa melakukan itu. Ibunya Luna pun tidak terima dengan pernyataan itu dan kembali menghujat Leo. Akhirnya Kiko pun muak dengan Luna dan ibunya, hingga akhirnya mengusir mereka. Namun tak disangka, seorang kakek peot tiba-tiba datang dan menghardik Kiko yang dinyatakan telah membuat keputusan yang bisa membuat keluarga Tanu celaka. Kakek peot itu lalu memarahi Kiko yang telah menikah dengan pria sembarangan. Pasalnya, Kiko ternyata telah dijodohkan dengan putra sulung keluarga Jaya bernama Vernon. Akhirnya Leo pun menyadari kenapa masalah Kiko dan penyebab Kiko ingin segera menikah. Penjelasan kakeknya Kiko yang menuduh Kiko ingin lari dari pernikahannya, kemudian membuat orang-orang menyadari bahwa Kiko dan Leo hanya menikah palsu. Luna dan ibunya terlihat lega, karena Leo ternyata bukan benar-benar suami dari Kiko dan menertawai status Leo sebagai suami palsu. Akan tetapi, Kiko malah mengakui kepada kakeknya bahwa mereka bukanlah suami istri palsu, melainkan pasangan yang sah. Walaupun begitu, kakeknya Kiko tetap tidak menerima dan merestui hubungan mereka. Kakeknya Kiko juga memarahi Kiko karena membatalkan Luna untuk masuk ke grup Kiko. Pasalnya, terungkap bahwa Luna masuk ke grup Kiko atas permintaan dari Pak Ben, yaitu kepala keluarga nomor 1 yang juga merupakan juru bicara dari CEO konsorsium Nata. Mendengar itu, para hadirin menjadi terkejut karena menganggap Luna sangat berharga, hingga sampai-sampai diperlakukan seperti itu oleh Pak Ben. Kakeknya Kiko tidak mau jika keluarga Tanu disalahkan oleh Pak Ben dan harus menanggung akibat karena keputusan Kiko yang membatalkan kontrak Luna. Walaupun Kiko berjanji akan menjelaskan nanti kepada Pak Ben, namun kakeknya Kiko tetap tidak peduli dan malah merayu dan meminta maaf kepada Luna yang sombong. Namun Luna yang ternyata sudah dikasih hati, malah minta usus dan babat. Ia malah tidak mau memaafkan dan membiarkan grup Kiko menanggung akibat karena membatalkan kontraknya. Kakeknya Kiko kemudian menjadi kesal kepada Kiko dan segera memaksanya untuk minta maaf kepada Luna. Tak disangka, Leo malah meremehkan resiko yang akan ditanggung oleh keluarga Kiko. Ia bahkan berani berkata bahwa akan menanggung resiko tersebut. Kakeknya Kiko yang mendengar itu kemudian menegur keras Leo,
karena menganggap Leo tidak punya apa-apa untuk menanggungnya. Leo pun meyakinkan bahwa Pak Ben tidak ada apa-apanya bagi dirinya. Tentu saja perkataan tersebut ditertawakan, karena Leo malah menganggap sepele kepala keluarga konglomerat nomor 1 di daerahnya. Maka semakin murkalah kakeknya Kiko, seraya memaksa Kiko untuk segera menceraikan Leo. Namun Kiko ternyata sama sekali tidak terpengaruh dan tetap akan menganggap Leo sebagai suaminya. Luna kemudian menyindir sikap Kiko yang rela membuat keluarganya kecewa, hanya demi pria tidak berguna yang telah ia tinggalkan. Luna berkata tidak akan seperti Kiko yang mudah terpesona dengan yang Leo lakukan. Karena menurut Luna, hanya ada satu pria di hatinya, yaitu CEO konsorsium Nata. Leo lalu tersenyum sinis mendengar Luna mengatakan hal itu. Luna kemudian mengumumkan bahwa kata-kata kakeknya Kiko tadi memang benar. Pekerjaannya telah diatur oleh Pak Ben. Namun yang membuat hal itu terjadi adalah karena Luna dan CEO konsorsium Nata ternyata memiliki hubungan istimewa. Tentu saja pengumuman itu membuat seluruh hadirin semakin kagum pada Luna. Merasa berada di atas angin, Luna kemudian mengakui bahwa sebenarnya ia ingin membawa penelitiannya untuk kejayaan grup Kiko. Namun karena grup Kiko telah menolaknya, maka Luna kemudian mengumumkan bahwa ia tidak akan memasuki grup Kiko. Para hadirin pun kemudian merasa sangat prihatin dengan nasib grup Kiko yang gagal mendapatkan Luna, sekaligus dianggap gagal untuk membina hubungan dengan konsorsium Nata melalui Luna. Akhirnya Leo kembali dihujani hujatan dari kakeknya Kiko, 4 pembicara keluarga besar, Luna dan ibunya. Namun karena merasa direndahkan, akhirnya Leo berusaha membuktikan bahwa kata-katanya yang menganggap Pak Ben sebagai tidak ada apa-apa baginya adalah benar. Ia pun segera menelepon Pak Ben di depan semua orang. Pak Ben yang sedang santai di rumahnya tiba-tiba kaget, karena mendapat telepon dari CEO konsorsium Nata. Ia lalu menyampaikan bahwa pesanan dari CEO sedang dibawa ke acara oleh anaknya, yang bernama Budi. Namun ternyata Pak CEO tidak mendengar hal itu. Ia langsung memerintahkan Pak Ben untuk segera datang ke acara Kiko dalam 10 menit, dan mengambil kembali hadiah yang akan diberikan kepada Luna. Pak Ben juga diperintahkan untuk membawa kontrak kerja senilai triliunan untuk diberikan kepada grup Kiko. Pak Ben yang mendengar perintah yang begitu tiba-tiba tersebut, kemudian terkaget. Ia panik sambil terburu-buru untuk segera pergi ke acara grup Kiko. Kembali ke acara, telepon Leo barusan kemudian ditertawakan oleh Luna, karena merasa Leo sangat konyol. Lalu mereka dikejutkan kedatangan rombongan dari keluarga Uno. Budi Uno yang merupakan anak dari Pak Ben datang dengan gagahnya. Luna dan ibunya kemudian menakut-nakuti Leo dengan mengatakan bahwa ia akan dihukum berkat kata-katanya yang telah menyepelekan Pak Ben. Lalu Tony kemudian menjelaskan kepada Budi bahwa di tempat itu ternyata ada penyusup, dan seorang lagi adalah orang sombong yang tidak menaruh hormat kepada Luna. Karena mendengar nama Luna disebut, tiba-tiba wajah Budi berubah menjadi berbinar. Budi ternyata mengetahui bahwa orang yang disukai oleh CEO konsorsium Nata bernama Luna. Akibatnya, Budi kemudian langsung memasang ancang-ancang untuk menjilat kejayaan kepada Luna. Orang-orang pun semakin kagum, karena Budi ternyata bersikap segan kepada Luna. Budi lalu menawarkan akan memberi bantuan jika Luna mengalami masalah. Karena melihat kesempatan, ibunya Luna lalu melaporkan keluarga Kiko yang telah membatalkan kontrak kerja Luna dan tidak mau memenuhi perintah dari CEO konsorsium Nata. Kiko kemudian berusaha menjelaskan kepada Budi, namun Leo melarangnya dan berkata biar dirinya yang menyelesaikan masalah ini. Budi pun tersenyum sinis melihat sikap Leo, karena tidak menyangka ada orang di kota itu yang berani melawannya. Ia pun meminta Leo untuk menjelaskan siapa dirinya. Namun Leo ternyata menolak untuk memberitahu. Mendengar itu, Budi menjadi kesal dan mengancam Leo. Kiko terlihat ketakutan dan menyarankan agar Leo tidak berbuat gegabah. Pasalnya, Budi berasal dari keluarga besar yang tidak bisa mereka lawan. Namun Leo bahkan berkata bahwa ia tidak takut sedikitpun dengan keluarga Uno. Jangankan mereka, keluarga Jaya sebagai keluarga tunangan Kiko yang merupakan keluarga nomor 1 di ibu kota pun bahkan hanyalah orang-orang kecil bagi Leo. Leo pun kembali mendapat gertakan dari kakeknya Kiko yang sedari tadi emosi karena kata-kata Leo. Budi seolah mengabaikan semua itu, karena mengingat tugas yang diberikan padanya. Ia pun kemudian mengantarkan hadiah mahar dari CEO konsorsium Nata berupa jam tangan edisi terbatas, sebuah mobil mewah dan villa terbaik di seluruh kota. Keseluruhan hadiah itu saking berharganya, bahkan hingga tidak bisa dinilai dengan uang. Luna seakan tidak percaya dengan hadiah yang diperuntukkan padanya. Ibunya Luna pun kemudian semakin berseri-seri karena tahu bahwa pemberian tersebut adalah mas kawin, yang berarti CEO konsorsium Nata telah menyatakan cinta kepada anaknya. Ia pun dengan penuh kebanggaan menyatakan bahwa Luna akan menjadi orang yang sangat sukses. Luna kemudian menyampaikan kebahagiaannya atas hadiahnya. Pasalnya,
Ia tidak menyangka CEO konsorsium Nata memberi kejutan seperti ini. Karena menurut Luna, selama ini mereka hanya saling bersurat, tanpa pernah bertemu sekalipun. Budi lalu mengancam grup Kiko akan musnah karena berani membuat Luna marah. Karena grup Kiko tidak menerima Luna bekerja, akhirnya Budi menawarkan Luna untuk menjadi CEO di grup Uno, dengan gaji yang begitu fantastis senilai 2 triliun per tahun. Orang-orang yang mendengar itu menjadi sangat iri, dengan Luna yang bisa menjadi orang kaya mendadak. Ibu Luna yang mendengar itu semakin besar kepala dan mulai merendahkan grup Kiko. Budi juga meminta agar Kiko mau berlutut di hadapan Luna, jika Kiko ingin dibela di depan CEO. Ibu Luna yang semakin songong malah memerintahkan agar Kiko selalu berlutut, kapanpun dia bertemu anaknya kelak. Karena ia menganggap bahwa mulai sekarang, ratu bisnis di kota Astra adalah Luna. Namun Leo kemudian menolak dengan keras permintaan tersebut. Orang-orang kemudian secara bergantian mencecar Leo, karena dianggap sombong dan menyampaikan omong kosong. Namun Leo tetap tegar dan menghadapi semua omongan tersebut dengan tenang. Kiko kemudian merasa kasihan kepada suaminya dan memintanya untuk berhenti dan menghindar. Akan tetapi, ternyata Leo tetap pada pendiriannya untuk terus bersama Kiko dan menyelesaikan masalah ini bersama. Akhirnya Pak Ben tiba di acara Kiko. Ibunya Luna langsung menyambut kedatangan Pak Ben yang telah repot-repot mau datang, demi masalah anaknya. Mendengar itu, Pak Ben lalu menatap ibunya Luna dengan perasaan jijik. Ibunya Luna lalu mengungkapkan penawaran yang telah diberikan oleh Budi kepada Luna untuk menjadi CEO di grup Uno. Luna lalu berterima kasih kepada Pak Ben atas jasa-jasanya. Ia kemudian bertanya kapan CEO konsorsium Nata akan tiba, karena ingin segera berterima kasih kepadanya. Orang-orang pun kemudian menjadi ikut-ikutan menanyakan kapan kedatangan CEO konsorsium Nata, karena ingin bersama-sama menyambut kedatangannya. Mendengar itu, Pak Ben pun menjadi emosi. Karena tahu bahwa berarti sedari tadi, CEO konsorsium Nata yang ada di situ tidak disambut sedikit pun. Budi kemudian berusaha meredakan amarah ayahnya, dengan melaporkan bahwa di acara tersebut ada orang rendahan yang membuat kekacauan. Pak Ben pun terlihat bingung, karena ia tidak melihat ada seorang pun yang rendahan di acara tersebut. Namun Budi dengan pedenya, kemudian menunjuk Leo sebagai orang yang ia maksud. Budi kemudian minta diizinkan untuk segera membereskan Leo. Luna dan ibunya juga mendukung Budi dan mengungkit perbuatan Leo sedari tadi. Mendengar itu, Leo terlihat sangat tenang dan malah menegur Pak Ben dengan santai. Mendengar ayahnya ditegur dengan tanpa rasa hormat, Budi pun terlihat emosi dan menghina Leo, serta berusaha untuk memanggil satpam. Dan karena tindakan Budi tersebut, Pak Ben akhirnya emosi dan langsung menampar anaknya itu. Tentu saja orang-orang kemudian menjadi terkejut atas tindakan Pak Ben tersebut. Sambil meringis, Budi mempertanyakan kenapa ia sampai dipukuli. Namun ia kemudian mendapat gertakan dan diusir oleh ayahnya. Lalu Pak Ben kemudian berjalan ke arah Leo. Ibu Luna kemudian mengira Pak Ben akan segera menghukum Leo dengan berat. Namun betapa terkejutnya semua orang yang ada di situ, karena Pak Ben beserta seluruh pengawalnya tiba-tiba berlutut dan memberi hormat kepada Leo. Ibunya Luna yang terlihat begitu terkejut, kemudian berusaha meyakinkan Pak Ben bahwa ia telah salah, karena berlutut di depan Leo yang merupakan orang rendahan. Namun Pak Ben dengan emosi, langsung berbalik memarahi ibunya Luna yang telah berkata kurang ajar kepada Leo. Ia kemudian mengungkapkan bahwa keberhasilan Luna, beserta acara malam ini adalah berkat Leo yang mengatur. Dan tanpa bantuan itu, Luna dan ibunya bahkan tidak pantas untuk mendapat penghormatan dari semua orang yang ada di situ. Luna kemudian berusaha menyangkal akan kenyataan yang ia lihat dan meyakinkan Pak Ben, bahwa apa yang didapatnya selama ini merupakan hasil usahanya sendiri. Mendengar hal itu, Leo kemudian menantang Luna untuk membuktikan, jika ia bisa berusaha hanya dengan usahanya sendiri. Leo lalu memerintahkan untuk menghentikan semua pendanaan atas penelitian Luna. Leo juga melaporkan bahwa anak dari Pak Ben telah memberikan Luna kedudukan sebagai CEO di grupnya. Mendengar itu, Pak Ben terlihat sangat emosi dan langsung memarahi Budi yang telah bertindak sendiri. Dan dengan segera, Pak Ben pun langsung membatalkan persetujuan itu dengan Luna. Hal itu tentu membuat Luna sangat terpukul dan tidak bisa berkata-kata. Leo kemudian berkata, semua kejayaan di malam ini yang seharusnya memang milik Luna, kini telah beralih menjadi milik Kiko. Kiko pun lalu menerima kontrak investasi yang dibawa oleh Pak Ben senilai 200 triliun. Hal itu pun membuat Luna menganga karena iri. Leo lalu memerintahkan Pak Ben untuk membawa kembali hadiah yang ada di situ. Alasannya, karena Leo menganggap hadiah-hadiah tersebut kurang bagus untuk Kiko. Ia meminta hadiah yang lebih bagus daripada ini. Leo lalu mengumumkan akan mengadakan gala nata 3 hari lagi, untuk memperkenalkan istrinya ke seluruh dunia. Orang-orang yang ada di situ pun hanya bisa melongo melihat kenyataan di depan mereka.
Pak Ben pun lalu melaksanakan perintah Leo dan segera permisi dari situ. Ibu Luna terlihat sangat sedih dan sangat tidak rela, karena rejeki nomplok milik Luna semuanya hilang tanpa bekas. Ia kemudian mencoba memohon kepada Leo dengan mengatakan bahwa semua ini hanyalah salah paham. Ia kemudian memaksa Luna untuk segera menjelaskan kepada Leo, karena benar-benar tidak rela kejayaan yang hampir mereka raih, lalu kemudian menghilang. Luna berusaha menanyakan apakah benar Leo adalah CEO konsorsium Nata? Namun Leo menganggap bahwa hal itu sudah tidak penting untuk diketahui oleh Luna. Luna ternyata benar-benar tidak percaya bahwa Leo adalah CEO konsorsium Nata. Karena Luna merasa Leo tidak pantas dan tidak memiliki aura sebagai orang besar. Ibu Luna pun ikut-ikutan tidak percaya dan kembali mulai menghina Leo. Karena terus-terusan didesak, akhirnya Leo mengungkapkan kepada mereka berdua bahwa memang dirinya lah CEO konsorsium Nata. Orang-orang pun menjadi tercengang atas pernyataan Leo tersebut. Namun dari arah yang tak disangka, tiba-tiba datang seorang pria yang menyangkal pernyataan Leo. Ternyata ia adalah Vernon Jaya bersama rombongannya, yang baru tiba dari ibu kota. Vernon kemudian menegur Kiko yang dituduh telah memiliki suami palsu dan merusak janji pertunangan mereka. Kiko dengan bangga memperkenalkan bahwa suaminya adalah CEO konsorsium Nata. Namun Vernon tertawa mendengar pernyataan Kiko. Ia menuduh Kiko menyebut suaminya CEO konsorsium Nata, hanya untuk menghindari pernikahan dengan dirinya. Vernon mencoba meyakinkan semua orang bahwa kejadian yang barusan mereka alami hanyalah akting dan omong kosong. Hal itu karena ia mendengar kabar bahwa CEO konsorsium Nata akan datang ke kota Astra 3 hari lagi, sehingga Vernon memastikan bahwa Leo bukanlah CEO konsorsium Nata. Kiko bahkan dituduh telah menjadi wanita simpanan Pak Ben untuk mempengaruhi Pak Ben, agar mau diajak untuk bersandiwara malam ini. Mendengar itu, tentu saja Leo sangat tidak terima dan mengancam Vernon. Namun Vernon ternyata sama sekali tidak takut, karena telah membaca berkas Leo yang hanya seorang pekerja ilegal yang ingin mendekati Luna. Ia mengatakan bahwa Leo tidak pantas memiliki mimpi untuk menjadi suami seorang CEO. Keluarga Jaya milik Vernon adalah bangsawan besar dari ibu kota. Sehingga rencana pernikahan yang sudah direncanakan oleh mereka, tidak akan bisa dibatalkan sembarangan. Apalagi hanya karena seorang pria rendahan. Vernon pun kemudian merendahkan keluarga Kiko yang hanya sebagai sampah bagi dirinya. Oleh karenanya, Vernon menegaskan tidak ada yang bisa menyelamatkan Kiko dari pernikahan dengannya. Vernon kemudian menyapa Luna. Itu karena ia tahu bahwa Luna adalah orang yang disukai oleh CEO konsorsium Nata. Vernon lalu menawarkan Luna saham keluarga Jaya senilai 30%, beserta rumah termewah di ibu kota jika Luna mau bekerja dengan keluarga Jaya. Hal itu membuat semua orang tergiur mendengarnya. Karena Luna akan menjadi sukses dengan instan jika menerima tawaran tersebut. Tentu saja ibu Luna langsung kegirangan, karena menganggap anaknya telah berhasil menjadi orang sukses. Namun ternyata Luna mempertanyakan maksud Vernon memberinya tawaran tersebut. Ternyata Vernon ingin agar 3 hari lagi di Gala Nata, Luna mau memuji Vernon dan keluarganya di depan CEO konsorsium Nata. Ternyata, Vernon mengetahui hubungan Luna dengan CEO konsorsium Nata dari ketua kamar dagang yang bernama Pak Agus. Mendengar itu, Luna pun tersenyum dan kembali meyakinkan dirinya bahwa CEO konsorsium Nata yang asli akan hadir di acara Gala Nata 3 hari lagi. Dan ia berjanji akan memperoleh kesuksesan di hari itu. Leo yang melihat pernyataan mereka, hanya bisa tersenyum dan merasa bahwa 3 hari lagi akan mendapat kejadian yang menarik di acara Gala Nata. Mendengar itu, Luna pun langsung kembali menghujat Leo dan Kiko yang menyedihkan. Mereka pun akhirnya berpisah dan menyatakan akan berjumpa lagi di perjamuan konsorsium Nata. Waktu kemudian berlalu, Leo diberitahu oleh Pak Ben bahwa ketua kamar dagang yaitu Agus mengundangnya untuk bertemu. Pak Agus juga ternyata bersedia untuk membantu penyelenggaraan Gala Nata 3 hari lagi. Leo pun menyetujui, mengingat kedudukan Pak Agus yang begitu penting di kota itu. Singkat cerita, Vernon terlihat datang ke hotel mewah, yang ditemani oleh Luna dan ibunya. Namun betapa kagetnya mereka, karena tiba-tiba melihat Leo lewat di depan mereka. Mereka langsung menghardik Leo yang tidak pantas berada di tempat itu. Namun Leo berkata bahwa ia telah diundang. Luna malah menuduh Leo ada di situ, karena berniat membuntuti Luna. Akhirnya mereka pun mulai adu mulut. Vernon yang berusaha menghina Leo, kemudian mendapat pencerahan dari Leo bahwa di acara Gala Nata nanti, Vernon tidak akan mendapat dukungan dari konsorsium Nata, sehingga akan membuat semua yang dimilikinya menjadi sirna. Vernon hanya tersenyum seraya meremehkan perkataan Leo dan balik menghujat Leo. Kakek Kiko tiba-tiba datang dan melerai mereka. Ia ternyata sengaja memanggil Leo untuk datang. Hal itu agar Leo berhenti membuat kekacauan dengan Vernon, karena Leo dianggap tidak pantas untuk bersama Kiko. Leo lalu mengatakan bahwa Vernon si tukang penjilat pun juga tidak pantas bersama Kiko. Mendengar itu,
Maka makin ributlah mereka, karena tidak menerima Leo yang merendahkan Vernon. Pertengkaran mereka terhenti, karena kakeknya Kiko tiba-tiba menerima telepon, dari Pak Agus yang mengatakan bahwa CEO konsorsium Nata segera tiba. Mereka pun diminta untuk menyambutnya di depan pintu masuk. Akhirnya, mereka pun meninggalkan Leo dan segera menuju pintu masuk. Namun ketika mereka semua sedang menuju pintu masuk, Pak Agus kembali menelepon dan malah mengabarkan bahwa CEO sedang bersamanya di lantai atas. Maka menjadi heranlah mereka semua. Pasalnya, sedari tadi tidak ada siapapun yang datang. Walau kebingungan, mereka pun buru-buru menuju ke lantai atas. Di lantai atas, Pak Agus terlihat memberi hormat kepada Leo sebagai CEO konsorsium Nata. Pak Agus menanyakan, apakah CEO memiliki rekan kerjasama yang disenangi di acara Gala Nata nanti. Dan tanpa ragu-ragu, Leo langsung menyebut bahwa itu adalah grup Kiko. Pak Agus pun setuju, karena kagum dengan Kiko yang mampu membuat grup Kiko, yang 5 tahun lalu hampir tumbang, menjadi kembali bangkit berkat usahanya sendiri. Pak Agus lalu memberitahu bahwa malam ini, ia mengundang kakeknya Kiko dan juga tunangannya untuk bertemu dengan CEO. Namun Leo terlihat tidak menyukai rencana Pak Agus tersebut. Pak Agus pun segera minta maaf, karena tahu bahwa CEO tidak senang. Leo mengatakan tidak ingin bertemu beberapa orang, karena ingin membuat kejutan di acara Gala Nata. Leo pun sedikit kesal dan segera permisi dari situ. Namun Pak Agus kemudian buru-buru memberikan sebuah undangan khusus kepada Leo. Dengan posisinya sebagai CEO, Leo diberikan undangan Nata dari Pak Agus. Undangan itu menunjukkan posisi tertinggi di acara perjamuan nanti dan hanya ada satu yang seperti itu. Leo pun menerima undangan tersebut dan segera pergi dari situ. Tak lama berselang, rombongan Luna pun masuk ke ruangan Pak Agus. Dengan kecewa, Pak Agus mengabarkan bahwa CEO konsorsium Nata telah pergi. Ia lalu memberitahukan bahwa pertemuan malam ini kurang disukai oleh CEO. Pasalnya, CEO ingin membuat kejutan saat Gala Nata nanti. Ibunya Luna langsung berkesimpulan bahwa CEO konsorsium Nata ingin bertemu anaknya di waktu yang spesial. Karena mereka sudah lama ingin bertemu satu sama lain, maka harus di waktu yang spesial pula, yaitu di acara Gala Nata. Luna pun semakin besar kepala mendengar kata-kata ibunya. Pak Agus lalu memberi undangan kepada Luna dan Vernon. Itu adalah undangan vonis yang merupakan undangan khusus yang jumlahnya hanya ada 2. Mereka pun dengan senang hati menerima undangan tersebut. Di luar, ternyata Kiko menjemput Leo. Di dalam mobil, Kiko memperlihatkan undangan Kirin yang berhasil ia peroleh untuk menghadiri acara Gala Nata. Di Gala Nata, ada 4 tingkatan undangan. Dan undangan Kirin merupakan tingkat ketiga yang hanya berjumlah 18 buah. Dengan kemampuan yang dimiliki Kiko, ia hanya sanggup memperoleh undangan itu. Leo kemudian mengungkapkan jika ia datang bersama Kiko dengan undangan tersebut, maka sama saja telah mengakui hubungan pernikahan mereka dan akan kembali membuka masalah dengan Vernon Jaya. Namun ternyata Kiko tidak takut akan hal itu. Leo kemudian mengetes keteguhan Kiko dengan berkata, bahwa menghadapi Vernon sama saja melakukan pertaruhan yang tidak seimbang mengingat kedudukan Vernon dan Leo yang jauh berbeda. Namun kembali lagi Kiko menyatakan keteguhan hatinya kepada Leo. Akhirnya Leo pun luluh dan tidak punya alasan lagi untuk menolak ajakan istrinya. Akhirnya Gala Nata pun tiba. Acara megah itu dihadiri oleh orang-orang penting dari seluruh penjuru negeri. Leo kemudian terlihat memasuki gedung acara. Dengan segera, Leo tiba-tiba ditegur dengan kasar oleh ibunya Luna yang datang bersama Luna. Leo kembali dituduh masuk ke acara ini dengan menerobos. Kakeknya Kiko pun ikut datang dan membenarkan bahwa yang berhak datang di acara ini adalah keluarga terpandang dengan kekayaan 1 triliun. Karena menganggap Leo tidak memenuhi syarat, ia pun memanggil satpam untuk mengusir Leo. Namun Leo kemudian menunjukkan undangan Kirin yang ia punya. Seketika kakeknya Kiko terlihat sangat kaget karena ternyata Leo bisa memiliki undangan khusus tersebut. Luna kemudian meremehkan undangan Leo. Pasalnya, ia tahu bahwa undangan itu bukan milik Leo, melainkan pemberian dari Kiko. Lalu Luna pun yakin bahwa Kiko memperoleh undangan itu dari Ben, yang merupakan papi girangnya. Leo benar-benar tidak terima dengan fitnah yang dilancarkan Luna terhadap Kiko, hingga membuatnya berdebat hebat dengan Luna. Luna kemudian menegaskan bahwa dia adalah tokoh utama di acara perjamuan malam ini, dan Leo hanyalah sampah yang tidak berguna. Tiba-tiba Kiko pun datang dan membela suaminya. Namun Kiko langsung mendapat amukan dari kakeknya yang bukan saja tidak mau menceraikan Leo, malah sekarang memberinya undangan khusus. Dan tindakan Kiko bisa membuat Vernon dan merasa tidak dihormati, sehingga akan membinasakan keluarga Tanu. Namun pendapat itu disangkal oleh Leo. Menurutnya, Kiko berhasil membuat grup Kiko bangkit, karena tahu mana keputusan yang baik baginya. Ia pun menganggap bahwa kejatuhan keluarga Tanu di masa lalu
adalah akibat keputusan yang salah dari kakeknya Kiko dan berusaha menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Lalu Vernon datang sambil menghardik Kiko. Ia menganggap keputusan Kiko untuk menghindari pernikahan dengannya sama saja membinasakan keluarga Tanu. Namun Leo beranggapan bahwa Kiko bebas memilih dengan siapa ia mau menikah. Tidak ada yang bisa menghalangi itu, termasuk jika baru sebatas tunangan. Vernon yang emosi lalu mengancam Kiko. Setelah malam ini mendapat dukungan dari CEO konsorsium Nata, maka hal yang paling utama yang dia lakukan adalah memusnahkan grup Kiko. Kakek Kiko terlihat sangat ketakutan dengan ancaman itu. Namun Leo malah balas mengancam dengan mengatakan bahwa Vernon tidak akan sanggup menerima akibat dari tindakannya itu. Vernon yang tidak terima diancam, kemudian menghina Kiko dan Leo. Ia pun menyebut Leo sebagai orang yang tidak pantas menjadi saingannya. Vernon kemudian menyebutkan bahwa undangan yang mereka peroleh pun bukan karena usaha Kiko, melainkan karena Vernon yang mengundang kakeknya Kiko untuk memohon kepada ketua kamar dagang, yaitu Pak Agus. Mendengar itu, Luna kemudian menghasut orang-orang dengan mengatakan bahwa Kiko dan Leo memang sejak awal tidak memiliki hak untuk hadir di acara perjamuan ini. Hasutan itu pun berhasil membuat orang-orang merendahkan dan bahkan mengusir Kiko dan Leo. Tiba-tiba Pak Ben datang dan menegaskan tidak ada seorang pun yang pantas untuk mengusir Leo dari tempat itu. Vernon kemudian tersinggung dan memarahi Pak Ben, yang malah membela Leo yang dianggapnya orang rendahan dan berlagak sombong di acara ini. Ia pun kemudian mengancam akan melaporkan perbuatan Pak Ben itu kepada CEO konsorsium Nata, agar posisinya sebagai juru bicara konsorsium Nata dicabut. Luna lalu berusaha menghentikan perdebatan Vernon dan Pak Ben karena menganggap tidak ada gunanya melawan mereka, mengingat kedudukan Luna dan Vernon yang tinggi di acara tersebut. Luna kemudian menyebutkan bahwa di acara ini, tidak ada yang setara dengan kedudukan mereka berdua. Dan dengan penuh percaya diri, Luna pun lalu mengajak Vernon untuk menuju podium dan menduduki 2 kursi utama di tempat tersebut. Akhirnya para undangan menyaksikan bahwa Luna dan Vernon merupakan pemegang undangan vonis di acara tersebut. Dengan begitu, orang-orang pun semakin mengagumi kedudukan mereka berdua. Berkat berada di situ, Vernon dan Luna dengan sombongnya malah berani melawan Pak Ben, sambil terus-terusan menghina Leo. Dan dengan kekuatan undangan vonis yang mereka miliki, Luna dan Vernon lalu bersepakat untuk membatalkan undangan Kirin yang dipegang oleh Leo, agar Leo dan Kiko segera keluar dari acara tersebut. Maka sesuai aturan, batallah undangan Kirin yang dimiliki oleh Leo, akan tetapi, ternyata Leo mengatakan bahwa ia dari awal tidak tertarik dengan undangan Kirin tersebut. Karena sejak awal, ia ternyata merasa pantas menduduki kursi utama yang berada di tengah-tengah aula. Kata-kata Leo tentu saja membuat para hadirin kaget. Kiko pun ikut-ikutan mempertanyakan kata-kata Leo barusan. Namun Leo kembali meyakinkan Kiko, bahwa memang disitulah tempat mereka seharusnya. Lagi-lagi Leo mendapat cemoohan karena dianggap terlalu pede, karena merasa pantas duduk di kursi utama di acara perjamuan tersebut. Leo kemudian membungkam mulut semua orang yang ada di situ, karena mengeluarkan undangan naga yang sedari tadi memang ia miliki. Tentu saja semua orang tercengang dan melongo karena melihat Leo memiliki undangan tersebut. Ibunya Luna bahkan sampai menampar pipinya sendiri untuk membuktikan bahwa ini bukanlah mimpi. Luna yang merasa paling mengenal Leo, sungguh tidak percaya bahwa undangan tersebut bisa dimiliki oleh Leo. Leo pun kemudian berjalan menuju kursi utama dan menyatakan bahwa dirinya berhak memiliki undangan tersebut. Luna kemudian memaki Leo karena menganggap kembali, mengaku-ngaku sebagai seorang CEO. Vernon pun tidak mau kalah dan meminta agar Leo segera meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba Pak Agus pun datang dan menghardik ucapan Vernon barusan. Melihat Pak Agus datang, Vernon langsung turun dari panggung dan langsung melapor kepada Pak Agus tentang Leo, yang menyusup dan menyamar sebagai CEO konsorsium Nata. Namun Vernon tiba-tiba tersentak, karena Pak Agus langsung menggertaknya untuk segera diam. Melihat Pak Agus yang marah, Luna langsung sok menasehati Leo, karena menganggap sebentar lagi Leo akan menerima hukuman yang berat. Karena terlalu banyak bicara, Luna pun juga ikut mendapat gertakan dari Pak Agus. Namun Luna ternyata meremehkan gertakan itu. Ia kemudian mencoba mendekati Pak Agus. Ia berkata akan membantu Pak Agus untuk mengurus lelaki yang tidak tahu diri itu. Pak Agus semakin emosi, hingga membentak Luna. Luna terlihat kebingungan karena mendapat perlakuan tersebut. Pak Agus kemudian berjalan perlahan ke arah Leo, lalu tak disangka, ia malah memberi hormat dan mempersilahkan CEO konsorsium Nata untuk segera duduk. Maka terbelalaklah mata dan bibir semua orang yang ada di situ, mendengar kata-kata dari Pak Agus. Pak Ben pun ikut memberi hormat dan mempersilahkan agar CEO konsorsium Nata untuk menduduki tempat utama. Dan dengan gagahnya, Leo pun akhirnya duduk di kursi utama di acara perjamuan tersebut. Sungguh tidak ada yang percaya bahwa Leo ternyata benar-benar CEO dari konsorsium Nata. Luna dengan terbata-bata berusaha mendekat untuk melihat lebih dekat.
Leo yang ternyata adalah pemimpin raksasa bisnis global itu. Luna kemudian menyalahkan Leo yang tidak mengungkap identitas sebenarnya lebih awal, agar Luna tidak berpisah dengannya. Namun ucapan Luna terhenti, karena Leo ternyata sudah memberitahu sejak lama. Namun Luna sama sekali tidak mempercayainya. Luna kemudian berusaha memberi penjelasan kepada Leo. Namun semua sudah terlambat. Karena memang bagi Leo, semua sudah jelas. Ibunya Luna seakan tidak rela dan berusaha membujuk Leo untuk mengingat hubungan mereka di masa lalu. Ia malah mengaku bahwa sejak dulu, di hatinya sangat menyukai Leo. Dia pun berharap agar Leo mau berbaikan dan menyelesaikan pertengkaran dengan Luna. Leo langsung menampik ibunya Luna, seraya mengulang hinaan yang sering dilontarkan dulu kepada Leo. Karena memang sedari dulu, ibunya Luna lah yang bersikeras mengatakan bahwa Luna tidak pantas bersama Leo. Dengan histeris, ibunya Luna berteriak tidak rela dan dipenuhi penyesalan yang begitu dalam. Leo kemudian memerintahkan agar Luna jangan pernah lagi muncul di dunianya. Ia juga memerintahkan orang untuk segera menarik semua bantuan dan kekayaan yang telah diberikan kepada Luna. Dan semua itu karena pilihan Luna sendiri. Maka Luna pun jatuh terkulai tak berdaya. Kedua ibu dan anak itu pun sama-sama dibuat tak berdaya akibat kata-kata dan perbuatan mereka sendiri. Leo kemudian menagih janji Vernon yang tadinya ingin mengusir Leo keluar dari situ. Namun Vernon akhirnya sadar bahwa ini adalah akhir dari perjalanan karirnya. Ia pun ikut histeris menerima nasibnya dan bertingkah seperti makhluk yang kehilangan akalnya. Leo pun menanyakan kepada kakeknya Kiko, apakah dirinya memang tidak pantas mendampingi Kiko seperti ucapannya berkali-kali? Ucapan tersebut sontak membuat kakeknya Kiko terkulai lemas, karena mengaku sangat salah. Leo kemudian mendekati istrinya dan menawarkan apakah tetap ingin bersandiwara dan merubahnya menjadi pasangan kenyataan? Kiko lalu memegang tangan suaminya sambil mengatakan bahwa ia bersedia. Mereka pun lalu berjalan bersama ke atas podium berdua, meninggalkan Luna dan ibunya yang menyesali perbuatannya yang telah menghancurkan keluarganya sendiri. Akhirnya Leo pun menggendong istrinya menuju puncak kebahagiaan yang tertinggi. Dan kelanjutan film pun tak ditemukan lagi. Karena jelas sudah tamat dengan bahagia.